Sudah cukup, Rat. Pekik Fazila. Sudah banyak dosa yang kamu lakukan. Sekarang kamu mau menggugurkan benih tak berdosa ini. Tunjuknya ke perut Ratna. Kamu nggak berhak atas hidup aku. Ratna melotot. Dok, tolong singkirkan dia. Ada dua pria dengan wajah yang menyeramkan datang ke ruangan itu. Sebelum dua pria itu menyentuh wanita bercadar itu, suara patahan tulang terdengar menggelegar. Ark. Pria itu terjatuh karena Fazila punya ilmu bela diri. Pria yang satunya lagi mulai menyerang, tapi Fazila lekas menendang organ vital pria itu. Ratna lantas lari dari ruangan itu. Tunggu, Rat. Fazila menghadang dengan menarik rambut wanita itu. Lepaskan aku. Ratna terpaksa menoleh. Aku sudah merekam apa yang kamu lakukan dengan dokter tadi. Arg. Ratna menutup telinga dengan tangan. Puas kamu sekarang. Kamu ingin menghancurkan aku. Fazila berdecak. Aku bukan kamu yang hidup dengan dendam sampai rela melakukan dosa demi kepuasan yang sangat merugikan. Siniin HP kamu. Tangan Ratna malah dipelintir oleh Fazila. Ini. Dari mana kamu dapat kekuatan seperti ini? Semua karena ulahmu di masa lalu. Kamu membuat aku dibenci semua orang dan hampir melenyapkan aku. Jadi sekarang apa maumu? Kamu sudah punya aibku. Bohong kalau kamu nggak mau balas dendam, Faz. Aku akan memberikan kamu kesempatan kedua. Seperti Allah yang memberikan aku kesempatan untuk mengenalnya. Tobat sebelum aku menghancurkan kamu dengan video itu. Ratna terduduk. Kejahatanmu ada di tanganku. Hal yang perlu kamu lakukan adalah jangan gugurkan benih itu dan bertobat. Itu saja yang aku mau. Ratna terkekeh. Aku tahu nggak semua orang bisa berubah kalau nggak dipaksa. Dan aku akan memaksa kebaikan itu, Rat. Terus menurut kamu kalau aku nggak menghilangkan benih ini hidupku akan baik-baik saja. Bagaimana kalau Kafka tahu? Aku tahu kamu pasti akan merebutnya kan? Fazila menarik napas panjang. Menatap ke arah langit dari koridor tanpa dinding. Sore yang dipoles dengan jingga tak dapat menghibur Fazila. Astagfirullah, Rat. Aku capek ngomong sama kamu. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kamu nggak bikin dosa lagi. Terserah kamu mau mikir aku kayak gimana pun. Fazila hendak pergi, tapi Ratna malah histeris. Kamu puas sekarang. Kamu selalu hidup beruntung dari kecil. Sedangkan aku nggak diakui sama papa kamu, apa itu adil? Fazila membalik badannya kembali ke belakang. Kita memang nggak bisa milih lahir dari rahim ibu seperti yang diinginkan, tapi kita masih bisa mengubah nasib dengan berprasangka baik sama Allah. Cuy. Ratna meludah ke samping. Kamu nggak pernah tahu gimana aku menderita waktu kecil. Sekarang kamu ingin ngerebut semua dariku. Astagfirullah, Rat. Capek ya ngomong sama kamu. Selama ini orang tahu kamu itu wanita yang lembut, baik hati, cantik dan pintar. Lakukanlah dengan kesungguhan. Fazila juga punya beban baru. Yaitu Haura. Bismillah, semoga salah paham ini nggak berlarut. Terdengar suara Ratna yang meraung-raung. Dia tak bisa melakukan aborsi. Sialan, kenapa dia harus tahu? Ratna memukul-mukul perutnya. Aku benci dengan perempuan itu. Enggak. Aku nggak mau kalah. Ratna berdiri dengan senyum liciknya. Kamu pikir aku hanya akan diam saja? Baik, aku nggak akan gugurin benih ini, tapi lihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Wanita berambut pendek itu berjalan ke arah mobil.
Ia sebenarnya malas sekali melakukan pertemuan dengan Burhan. Rencana awal Ratna adalah bertemu dengan Burhan setelah aborsi, tapi Fazila sudah memegang rahasia terbesar itu. Aku harus melakukan sesuatu. Ratna menggigit kuku yang padahal baru saja ia dari studio nail art. Ah! Ia terus berteriak. Burhan mengirim pesan. Burhan, baby, aku ada di rumahmu. Ratna langsung mengerem mobil mendadak. Sit. Ratna makin gemetar. Kenapa dia jadi menerorku? Hidup Ratna semakin carut-marut. Dia rasanya ingin menabrak diri ke pohon saja dengan mobil itu. Aku nggak boleh mati. Aku harus tetap kuat. Wanita itu akan menang kalau aku menyerah. Ratna selalu menganggap Fazila adalah sebagai lawan. Ratna berkendara dengan pelan. Ia tiba di rumah. Halo, baby. Burhan dengan perut buncit itu mengedipkan mata. Bagaimana? Apa aku sudah terlihat tampan tanpa kumis? Apa maumu kali ini? Ratna menyilangkan tangan. Aku sudah menyiapkan uang sekoper, sekarang kamu pergi dari hidupku. Pria berperut buncit itu mendekat dengan kaos hitam bergambar tengkorak. Aku ingin kita tetap terus bersenang-senang. Apa? Ratna menoleh cepat. Huek. Dia mual mencium bau napas Burhan. Kenapa? Napasmu saja bau mayat, kenapa aku bisa melakukan itu di malam itu? Ratna terduduk. Menjauh dariku. Tidak bisa baby. Aku tidak tahan kalau tidak berada di dekatmu. Burhan makin mendekat. Ayo kita lakukan malam ini. Jangan pernah bermimpi. Tunjuk Ratna. Ingat video itu bisa membuat hidupmu hancur. Ratna memejamkan mata. Kepalanya sudah hampir pecah. Baik. Aku akan melakukan semua keinginanmu, tapi tidak hari ini. Terus. Ratna menyeringai licik. Lakukan sesuatu untukku dulu. Apa? Ratna menyilangkan tangan. Lihat saja Faz, kali ini kamu akan benar-benar celaka. Hahaha. Burhan menggaruk kepalanya. Namun, dia tak pernah berpikir sebahaya apa perempuan manipulatif yang ada di sampingnya saat ini. Kali ini Fazila memboyong anak-anaknya bertemu dengan Dina di sebuah kafe. Din, aku titip anakku ya. Fazila menggenggam tangan sang sahabat. Aku banyak hutang budi sama kamu. Kamu juga harus jaga kesehatan, Faz. Baru selesai sakit, sekarang malam mau kerja laundry lagi. Ya aku harus berjuang untuk kesembuhan Wildan. Fazila mengelus kepala sang putra. Fazila menengok ke arah area permainan anak-anak. Wildan, sayang. Kamu main sama Zidan di sana ya. Bunda mau bicara sama Tante Dina. Kalau Wildan gak mampu main, lihatin Zidan saja ya. Wildan mengangguk. Dina memperhatikan sekitar yang tidak terlalu ramai pengunjung. Dia mencicipi kentang goreng itu. Faz, kamu gak terima tawaran omannya mereka. Lagian pihak Kafka kan harus tanggung jawab. Aku sudah setuju, tapi tetap saja pengobatan ini butuh biaya besar. Dina menepuk ringan punggung tangan Fazila. Kamu kuat banget Faz. Kalau aku udah nangis tiap hari kali. Din, kalau terjadi apa-apa denganku, kamu harus simpan rahasia Ratna ya. Fazila mengirimkan video itu. Apalagi yang dilakukan wanita licik itu. Tadi aku memergoki dia mau menggugurkan benih yang entah siapa bapaknya. Astagfirullah, Faz. Udah tahu bahaya, kamu masih nekat ketemu sama dia. Aku nggak mau kehilangan kamu. Insya Allah nggak akan terjadi apapun,
Aku tahu Allah selalu jagain hambanya yang percaya, tapi kita perlu hati-hati juga. Aku jadi punya firasat buruk, Vas. Aku entah ngerasa Ratna ini sosok yang sangat jahat sekali. Dia ini harus dimusnahkan. Lapor polisi saja ya. Dia nggak punya bukti kejahatan dia. Kalau cuma video transaksi pengguguran itu cuma sedikit saja, tunggu dan lihat saja apa yang akan dia lakukan. Kalau aku jadi kamu, aku sudah bikin dia babak belur. Apalagi kamu punya ilmu bela diri. Fazila tersenyum hangat. Apa kamu nggak merasa was-was orang kayak dia bahaya gitu? Dia udah berhasil bikin Kafka benci sama kamu loh. Aku percaya orang yang berbuat jahat itu tidak akan pernah menjadi pemenang dalam kehidupan. Dia akan hancur cepat atau lambat. Tapi, aku juga punya rencana buat bikin Ratna berhenti melakukan kejahatan. Kamu benar, sudah saatnya Ratna dihentikan. Dina nyengir. Nah gitu dong. Sekarang kamu sadar kalau manusia seperti Ratna memang tidak bisa dibiarkan hidup di tengah kita. Dia bisa menjadi bencana. Fazila tersenyum lewat mata di balik cadar hitamnya. Kak Vas. Haura kembali berkaca-kaca matanya. Ada Agam juga datang bersama Haura. Haura. Fazila baru ingat dengan salah paham yang dialami mereka bertiga. Ya kita memang harus bicara. Keempatnya duduk mengelilingi meja bundar putih. Kalian tahu aku dari mana? Tanya Fazila. Pacar Kak Kafka, sahut Haura dengan nada dinginnya. Retina Fazila membengkak mendengar itu. Kalau dia mengatakan Ratna itu adalah zona bahaya yang harus dijauhi, Haura pasti berpikir dirinya jahat. Dia tahu aku di sini. Fazila menoleh ke seluruh penjuru arah. Wanita bercadar itu makin merinding. Sebab, Ratna sudah mulai menabuh genderang perang dengan mengirim orang untuk mengikutinya. Lantas Fazila bertanya kenapa Ratna mulai mendekati Haura juga. Kali ini dia tidak ingin berkesimpulan dan memutuskan sesuatu terlalu dini. Jadi apa yang ingin kalian berdua bicarakan? Seldik Fazila. Haura menengok ke arah Agam. Mas, putuskan sekarang. Pilih aku atau Kak Vas. Aku terima dengan lapang dada dan aku akan melupakan semua janji kamu. Janji. Fazila merasa dirinya banyak tertinggal banyak info selama sebulan. Kami sudah dekat selama sebulan ini, aku Haura. Mas Agam bilang akan nikahin aku, lamar aku dan dia bilang akan memperlakukan aku. Haura sulit sekali melanjutkan. Fazila hanya bisa mengerutkan dahi. Tapi kemarin aku baru sadar, Mas Agam cuma menjadikan aku pelarian saat Kak Vas nggak ada. Iya kan Mas? Haura tak bisa membendung air mata yang mengalir deras. Agam tergagap. Namun, dia harus meredakan atmosfer yang ada di ruangan itu. Demi Allah Ra, aku nggak pernah mempermainkan perasaan kamu. Terus kenapa Mas Agam mau ketemu sama Kak Vas di TPA? Aku hanya bingung kenapa dia menghilang. Itu artinya Mas Agam masih peduli sama Kak Vas. Kenapa Mas Agam terlalu mudah mengumbar janji, tapi nggak bisa merealisasikan? Maaf, aku harus memotong omongan kalian berdua. Fazila mengepalkan tangan. Ra, aku sama Mas Agam tidak ada hubungan apapun. Aku tahu, tapi Mas Agam yang bermasalah Kak. Suara Haura serak karena menangis. Mas tahu, aku sudah terlanjur percaya dan sayang, tapi aku nggak ngangka. Sekarang Mas pilih. Ra, aku tidak pernah ada hubungan dengan Mas Agam, kami juga hanya bertemu 2 kali sebulan yang lalu. Untuk saat ini aku tidak akan menikah. Fazila berdiri. Sebelum Fazila pergi,
dia menoleh pada Haura. Maaf kalau aku mungkin mengecewakan kalian, tapi aku ingin hidup tenang. Jangan libatkan aku lagi. Mas Agam, jangan temui aku lagi. Selangkah Fazila hendak pergi, tapi dia menoleh lagi. Ra, bukannya aku nggak suka, tapi kamu harus hati-hati dengan Ratna. Fazila mengirimkan bukti rekaman saat Ratna hendak menyantet Maryam pada Haura. Hati-hati kalau kamu ingin percaya pada orang. Assalamualaikum. Wanita bercadar itu meninggalkan mereka semua. Pagi itu, semua orang begitu heboh. Terdengar helikopter yang mengelilingi gedung kantor. Ada apa? Kafka baru datang. Dito, kenapa semua orang melihat ke arah jendela? Saat masuk ke dalam lift Dito baru bercicit, Fazila dilamar Bilal pakai helikopter. Apa? Kafka shock. Berani-beraninya dia. Ini nggak bisa dibiarkan. Bapak kok kayak gak suka? Nggak tenang juga. Bapak suka sama Fazila. Kalau aku suka kenapa? Kafka menarik kerah kemeja putih Dito. Dito mesem-mesem karena telah berhasil memancing Kafka mengungkapkan perasaannya. Wah, firasat saya benar. Bapak suka sama Fazila. Goda Dito lagi. Kafka hampir saja memutuskan saluran pernapasan Dito yang sudah berhasil mengungkap isi hatinya. Pak. Dito menjulurkan lidah. Lift itu terbuka. Kafka baru melepaskan leher Dito. Ia menunjuk sang asisten pribadi. Kalau sampai aku mendengar ada yang tahu tentang apa yang tadi aku ucapkan. Sumpah Pak, saya orang yang bisa menjaga rahasia dunia dan akhirat. Dito mengacungkan dua jari berbentuk V. Kafka berjalan cepat. Wajahnya sudah tak mengenal mimik senyum. Dia melonggarkan dasi hitamnya. Sialan, seharusnya aku mutasi saja Bilal di kantor cabang. Kafka menonjok-nonjok meja kayu jati. Apa Bapak mau mutilasi si Bilal? Dua bahu Dito terangkat. Mau jadi korban pertamaku. Dito menelan ludah. Itu helikopternya, Pak. Tunjuknya pada dinding transparan. Kafka mengepalkan tangan. Dengusannya terdengar kasar dan berat. Berani sekali dia melakukan itu di jam kerja. Ini belum jam kerja Pak, setengah jam lagi baru masuk, imbu Dito. Diam, kamu Dito. Pekik Kafka. Dito menepuk mulut lancangnya. Dia begitu bodoh memancing amarah orang yang sedang cemburu buta. Kafka dengan mata sepanas api neraka terpaksa menonton aksi Bilal. Lewat dinding transparan di ruang kantornya. Bilal yang duduk di samping pilot helikopter itu tersenyum hangat. Sudah saatnya. Dia mengangguk. Helikopter itu berputar ke bagian gedung tempat Fazila berada. Fazila syok bukan main. Gelas kaca yang ia bawa saja sampai pecah. Sebuah banner persegi panjang dengan tulisan melayang-layang. Banner itu bertuliskan, "Aku siap menjadi suamimu, Fazila Huzaimah. Kamu adalah wanita surga bidadari dunia, terimalah lamaranku." Astagfirullah. Fazila menutup mulut dengan tangan. Semua orang memperhatikan wanita bercadar itu. Aksi nekat itu membuat semua orang menaruh harapan bahwa Fazila akan menerima Bilal. Cie Mbak Faz dilamar. Ada yang menyikut bahu Fazila. Tahu apa yang dilakukan Bilal selanjutnya? Pria itu malah terjun payung. Para wanita di sana malah histeris. Ya ampun Mbak Faz, Pak Bilal udah kayak Spiderman. Bilal menancapkan tali yang sudah diatur sedemikian rupa. Dia hinggap di dinding kaca. Masuk lewat jendela. Fazila menutup mulut bercadarnya dengan tangan lagi. Mas B. Ia menelan ludah. Bilal datang ke arahnya dengan membawa bunga mawar merah.
Semua orang memberi jalan. Bilal berlutut sambil menghunus sebuah kotak kecil berisi cincin berlian. Fas. Mata Bilal berkaca-kaca. Aku belum pernah merasa sebangga ini dalam hidupku dengan apa yang aku lakukan sekarang. Fazila merinding dan hatinya kocar-kacir disaksikan banyak orang. Aku menunggu untuk menjadi pantas melamarmu selama 5 tahun. Itu karena aku menganggapmu sangat istimewa. Fazila malah meneteskan cairan bening dari mata. Aku ingin kita berdua punya kenangan indah. Dan itu diawali dengan cara bagaimana aku melamarmu seperti sekarang. Tangan Fazila bergegar. Fazila, aku ingin mendengar kata persetujuanmu. Aku mencintaimu karena aku melihat kamu sangat mencintai Allah. Apakah kamu menerima lamaranku? Dek. Fazila menelan selaiva lagi. Jantungnya serasa ditabok hingga babak belur. Apa yang harus ia jawab? Menimbang usaha Bilal yang tak main-main dalam melamarnya, apakah Fazila tega menolak? Tentu saja Fazila tahu akan seberapa kecewa Bilal jika dia menolak itu. Namun, ia tak menyangka Bilal sudah mempersiapkan itu selama 5 tahun. Jadi apa jawabanmu, Faz? Lutut Bilal sudah hampir kram karena lama berlutut. Aku. Fazila tidak ingin berdusta, tapi dia juga tidak tega dengan pengorbanan Bilal. Aku. Drurt. Ponsel Bilal berbunyi. Yah, Pak Kafka ganggu aja. Bilal mematikan ponsel itu. Bagaimana jawabanmu, Faz? Maaf mas. Wajah Bilal berubah segelap awan cumulonimbus. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Ini terlalu mendadak, lagi pula kita tidak ada ta'aruf. Baik. Kini wajah Bilal jadi secerah matahari yang baru terbit dari ufuk timur. Aku anggap kamu setuju untuk saling mengenal terlebih dahulu. Bilal berdiri kembali. Menyerahkan bunga itu. Aku akan menunggu jawabanmu dan kita akan menikah. Entah kenapa Fazila merasa berdosa karena sudah memberikan harapan pada Bilal. Namun, itu lebih baik daripada usaha pria itu berujung rasa malu. Ponsel Fazila bunyi. Maaf mas, aku harus kerja. Assalamualaikum. Fazila meninggalkan Bilal yang masih bersinar senyumnya. Wanita bercadar itu saat ini menjadi banyak pikiran. Bagaimana tidak, dia harus berbuat apa supaya Bilal tidak patah hati menerima kenyataan bahwa ia tak mencintai dia. Mana kopiku? Teriak Kafka di kursinya. Aku tidak butuh bunga untuk permintaan maafmu. Ini bunga punya saya pak. Kafka menyilangkan tangan di jas hitamnya. Menatap anarkis pada wanita bercadar warna coklat itu. Oh, jadi kamu mau pamer ke saya? Kamu sudah dilamar dengan romantis. Pakai pesawat lagi. Enggak gitu pak. Cepat sana buatkan kopiku. Kafka bahkan melempar vas bunga keramik hingga pecah. Astagfirullah, Bapak kesurupan. Sadar diri Fazila. Ingat tempatmu di sini. Fazila dengan mimik kesalnya pergi dari ruangan itu. CEO itu kenapa sih? Ia memutar bola mata. Kayaknya dia kena pelet lagi sama Ratna, makanya benci sampai segitunya sama aku.